Namaku Jaka, mahasiswa semester akhir dari Yogyakarta. Tugas akhirku mengharuskanku meneliti budaya kuliner tradisional di pedesaan. Pilihanku jatuh pada desa Wonosari Gunung, desa kecil yang katanya punya warung sate legendaris. Aku penasaran, seberapa enaknya sampai-sampai orang dari kota rela menempuh jalan rusak untuk mencicipinya. Perjalanan ke sana memakan waktu 3 jam dengan motor. Begitu masuk area desa, hawa dingin langsung menyergap. Kabut mulai turun walau masih sore. Jalanan sempit, sepi, dan hanya terdengar suara ranting patah dari hutan-hutan di kiri kanan. Sesampainya di desa, aku langsung disambut pandangan curiga warga. Tak satu pun tersenyum. Mereka hanya mengangguk dingin, mata mereka seakan menyimpan rahasia. Aku menumpang di rumah seorang ibu tua, Bu Minah, yang masih bersedia menerima tamu. Saat ku sebut niatku mencoba sate Pak Surya, wajahnya langsung pucat. "Nak, kalau cuma mau makan, besok pagi aja. Jangan malam-malam ke sana. Warung itu beda." Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Aku berjalan kaki menuju warung yang katanya ada di ujung jalan desa. Kabut makin tebal, hening, hanya suara langkahku dan aroma sate yang perlahan tercium. Harumnya aneh, terlalu menggoda, bahkan membuat perutku sakit karena lapar mendadak. Warung Pak Surya tampak dari kejauhan. Remang-remang, hanya ada satu lampu gantung di depan. Tapi antrean pembeli mengular. Aneh, dari mana datangnya orang-orang ini? Aku tidak melihat kendaraan satupun. Di antara kerumunan, kulihat seorang pria tua, berjubah batik lusuh, sedang memanggang sate sambil tersenyum lebar. Tatapan matanya tajam, menusuk. "Mau sate spesial, Mas? Baru matang, empuk, darahnya masih segar," katanya. Aku mengangguk ragu. Entah kenapa tanganku seperti bergerak sendiri, menerima bungkusan kertas daun jati. Saat kubuka, aroma sate langsung menyeruak. Tapi, warna dagingnya terlalu merah. Saat kugigit, ada rasa besi. Seperti darah. Tiba-tiba salah satu pengunjung di belakangku menjerit. Tubuhnya kejang-kejang, lalu terdiam. Orang-orang tak bergeming. Bahkan Pak Surya tetap memanggang dengan senyum lebar. Aku terpaku, ingin lari, tapi tubuhku kaku. "Sate pertama selalu jadi persembahan," bisik seseorang di telingaku. Tapi tak ada siapa-siapa. Jaka menyadari ada yang salah dengan warung ini. Tapi sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ia ingin sate itu lagi. Dan malam itu, mimpi buruk pertamanya dimulai. Ia melihat potongan tangan manusia dipanggang di atas bara. Aku bangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Jam di dinding menunjukkan pukul 3.33 pagi. Suara kukuruyuk ayam belum terdengar. Di luar jendela, kabut masih bergelayut tebal seperti malam belum mau pergi. Mimpi itu terlalu nyata. Potongan tangan manusia terbakar di atas bara, dagingnya dijilat api, dan aku, dengan lahap menyantapnya sambil tertawa. Sial, saat aku turun ke dapur, Bu Minah sudah menunggu. Ia menatapku dengan pandangan penuh iba. "Kamu mimpi?" "Iya." Warung Pak Surya selalu meninggalkan bekas bagi yang baru pertama kali ke sana. Aku hanya mengangguk pelan. Lidahku masih bisa merasakan sate itu. Bukan sate biasa. Aku merasa tubuhku lebih kuat, lebih bertenaga. Tapi juga ada rasa mual dan jijik yang tak bisa kutepis. Siangnya, aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang warung itu. Aku mewawancarai beberapa warga, meski kebanyakan menolak bicara. Tapi seorang pria tua bernama Mbah Kirno bersedia buka suara. Dulu, yang jual sate itu bukan Pak Surya, tapi ayahnya. Dagingnya biasa, ayam kampung. Tapi warungnya sepi.
Setelah ayahnya meninggal, Surya berubah. Warung itu tiba-tiba ramai. Tapi sejak itu, banyak orang hilang. Hilang, tanyaku. Iya, pendatang, orang kota, turis, bahkan warga desa sendiri. Biasanya yang hilang itu terakhir terlihat lagi makan sate di sana. Aku mencatat dengan hati gemetar. Malam harinya, entah kenapa kakiku seperti digerakkan oleh kekuatan lain. Aku kembali datang ke warung itu. Tapi kali ini suasananya berbeda. Sepi, tak ada antrean. Hanya ada Pak Surya yang duduk di kursi panjang, menghisap rokok kretek sambil menatapku. Kamu balik lagi, bagus. Itu artinya daging pertama sudah menyatu denganmu. Aku melangkah mundur, jantungku berdetak kencang. Maksud Bapak apa? Kamu sudah menjadi bagian dari warung ini. Sekarang kamu harus memilih, menjadi pelanggan, atau menjadi bagian dari menu. Dari balik tirai dapur, kulihat sesuatu menjuntai, kaki manusia, masih berdarah. Aku menahan muntah. Tiba-tiba aku dengar suara motor datang. Seorang pemuda kota turun dan bertanya, "Ini warung Pak Surya?" "Iya." Katanya satenya enak banget. Pak Surya hanya tersenyum dan menyambutnya masuk. Aku berdiri mematung, ingin memperingatkan si pemuda itu. Tapi lidahku keluh, kepalaku sakit, pandanganku kabur. "Kamu lapar lagi, kan?" bisik Pak Surya, sambil menyodorkan setusuk sate yang masih hangat. Malam itu, sate kembali disantap. Tapi kali ini, Jaka mulai menyadari, dirinya tidak hanya menjadi saksi, tapi sedang berubah menjadi bagian dari pesugihan itu. Dan pemuda kota tadi, ia takkan pernah pulang. Pemuda kota itu bernama Randy, mahasiswa seperti aku. Ia tampak santai, tak curiga sedikit pun. Sambil duduk di kursi panjang warung, ia memesan 10 tusuk sate dan nasi. Bau sate kembali menyeruak, menggodaku. Ada sesuatu dalam aroma itu yang menyesakkan, sekaligus membuat ketagihan. Aku ingin memperingatkannya, tapi lidahku berat, leherku seperti dicekik dari dalam. "Mas Jaka," Randy menoleh padaku. "Masih antre ya?" Aku hanya mengangguk, tapi tatapanku terpaku pada Pak Surya yang sedang memanggang daging. Bara merah menyala, dan dari sela-sela potongan daging itu, aku melihat kuku manusia. Kuku panjang, menghitam, jelas bukan milik ayam. Namun Randy tetap santai. Ia tertawa saat sate pertamanya disajikan. Harumnya, gila sih ini. Kayak hipnotis. Aku ingin menjerit, tapi aku malah duduk, menerima tusuk sate dari Pak Surya. "Lagi, kalau sudah makan 3 kali, tubuhmu tak bisa lepas lagi," kata Pak Surya pelan. "Kamu akan ikut kami selamanya." Aku segera bangkit dan berlari keluar. Nafasku berat, dunia seakan berputar. Entah kenapa aku muntah di pinggir jalan. Dari dalam muntahku, ada benang rambut. Rambut panjang hitam. Aku panik. Keesokan harinya, aku coba mencari Randy di penginapan dekat balai desa. Tapi penjaganya berkata, "Nggak ada nama itu di buku tamu." Warung sate. Ah, Mas jangan main-main di sana. Sudah banyak orang hilang. Termasuk. Dia terdiam. "Termasuk siapa?" "Teman saya. Dulu juga anak kuliahan. Namanya Rio. Sama seperti Mas, niatnya cuma penelitian kuliner. Tapi setelah makan di sana, dia menghilang." Aku menunjukkan foto Randy yang sempat kupotret semalam di warung. "Masya Allah, ini orang yang hilang 2 tahun lalu." Darahku seperti berhenti mengalir. Aku kembali ke rumah Bu Minah dengan tubuh gemetar. Tapi saat membuka pintu, kulihat sate yang tersaji di meja. Sate yang sama. "Ibu Minah, ini dari mana?" Ia tak menjawab, hanya menatapku kosong, lalu tersenyum. Tapi senyumnya aneh, seakan bukan milik manusia.
Kamu sudah terlalu dalam, nak, bisiknya. Jaka mulai menyadari bahwa pesugihan ini tak hanya melibatkan Pak Surya, tapi sebagian besar warga desa pun ikut di dalamnya. Dan sate yang dimakan Randy, mungkin adalah sate terakhirnya sebelum menghilang dari dunia ini. Malam itu aku tak bisa tidur. Tubuhku gelisah, dan pikiranku terus dihantui bayangan sate berdaging manusia. Aku tahu satu hal, aku harus melihat dapur warung sate itu dengan mataku sendiri. Keesokan malamnya, dengan menyamar sebagai pembantu desa yang baru datang, aku menyelinap ke warung Pak Surya. Warung tampak biasa dari luar, tapi bagian belakangnya, seperti tempat dari dunia lain. Aku pura-pura buang air ke belakang, tapi perlahan aku menyusup ke balik tirai dapur. Lampu temaram, aroma daging bakar masih terasa. Lalu aku mendengar suara, "Jangan potong terlalu besar, yang ini masih segar." Suara itu datang dari Pak Surya, tapi ia tidak sendiri. Ada dua sosok berkerudung hitam, wajahnya tertutup kain lusuh, tangan mereka memegang parang. Aku melihat meja panjang di pojok dapur. Di atasnya, seonggok tubuh manusia, terikat, mulut disumpal, dan matanya terbuka penuh ketakutan. Kulitnya penuh sayatan. Itu Randy, masih hidup, tapi tak berdaya. Aku ingin teriak, tapi salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti dan menatap ke arahku. Aku langsung mundur, tapi kakiku menendang kaleng, menimbulkan suara keras. "Brak, siapa di situ?" Aku lari terbirit-birit, napasku sesak. Tapi sebelum berhasil keluar dari area dapur, tanganku ditarik seseorang. Ternyata Bu Minah. "Set, ayo ikut saya." Ia membawaku ke lorong belakang yang ternyata terhubung ke jalan setapak kecil menuju hutan. Dari situ kami bersembunyi di gubuk tua. Sekarang kamu tahu, iya, itulah tumbalnya. Warung itu butuh darah manusia setiap 7 hari sekali. Bukan ayam yang mereka potong, tapi manusia hidup. Aku terdiam, suaraku tercekat. "Bu, kenapa ibu bantu saya?" "Karena kamu belum makan untuk ketiga kalinya. Kalau sudah, kamu akan jadi bagian dari mereka. Seperti saya dulu." Aku menatap wajah Bu Minah. Untuk pertama kalinya aku sadar, kulitnya pucat, matanya kosong, dan ada luka lama di lehernya, bekas digorok yang tak pernah sembuh. "Saya sudah mati, Jaka. Tapi saya masih bisa bantu kamu keluar. Kalau kamu berani." Jaka akhirnya menyaksikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi di balik dapur warung Pak Surya. Dan kini ia tahu, pesugihan itu bukan sekadar mitos. Warung itu tumbuh dari daging, darah, dan nyawa manusia. Aku bersembunyi di gubuk tua bersama Bu Minah, mencoba memahami kenyataan mengerikan yang baru saja kusaksikan. Di tanganku masih terbayang tubuh Randy yang terikat di meja potong, dan sosok-sosok berkerudung yang dengan tenangnya menyayat daging manusia seolah mereka sedang menyiapkan menu pesta. Bu Minah menjelaskan semuanya. Dulu, Pak Surya adalah orang baik. Tapi setelah warungnya hampir bangkrut, ia bertemu seseorang di hutan. Sosok hitam besar dengan mata merah yang menawarkan kekayaan, asal ada satu perjanjian, daging manusia setiap malam Jumat Kliwon. Dan orang-orang di desa ikut mendukung. Tanyaku, masih tak percaya. Sebagian, yang lain dipaksa diam, atau jadi menu sate. Aku tahu ini harus dihentikan. Tapi bagaimana? Lalu Bu Minah mengatakan satu hal yang mengubah semuanya. Dulu, Pak Surya adalah orang baik. Tapi setelah warungnya hampir bangkrut, ia bertemu seseorang di hutan. Sosok hitam besar dengan mata merah yang menawarkan kekayaan, asal ada satu perjanjian, daging manusia setiap malam Jumat Kliwon. Dan orang-orang di desa ikut mendukung. Tanyaku, masih tak percaya. Sebagian, yang lain dipaksa diam, atau
jadi menu sate. Aku tahu ini harus dihentikan. Tapi bagaimana? Lalu Bu Minah mengatakan satu hal yang mengubah semuanya. Kalau kamu bisa temukan kitab pesugihan milik Pak Surya, dan membakar persembahan darahnya, perjanjiannya akan rusak. Tapi risikonya besar, ia bisa kehilangan seluruh kekuatannya. Dan ia pasti akan membunuhmu. Malam itu aku menyelinap kembali ke warung. Aku tahu Pak Surya sedang mengantarkan daging segar ke rumah kepala desa. Kesempatan ini takkan datang dua kali. Aku masuk lewat jendela belakang, masuk ke ruang dalam warung yang tertutup untuk pelanggan. Di sana, aku menemukan sebuah peti besi tua, terkunci. Tapi di bawah lantai kayu, ada celah kecil yang mencurigakan. Aku congkel, dan kutemukan sebuah kitab lusuh berisi tulisan tangan dalam bahasa Jawa kuno, penuh gambar ritual dan simbol pesugihan. Halaman terakhirnya menggambarkan ritual penguncian roh tumbal, terjadi setiap Jumat Kliwon pukul 0 tepat. Dan malam itu, adalah Jumat Kliwon. Aku segera menyambar kitab itu dan lari ke arah gubuk tua tempat Bu Minah menunggu. Tapi saat keluar dari warung, kulihat seluruh warga desa berdiri diam di jalanan. Mata mereka kosong, semua memegang tusuk sate. Pak Surya berdiri di tengah mereka, tersenyum sinis. Kamu mencuri warisan kami, Jaka. Sekarang kamu harus memilih, membakar kitab itu, atau dibakar bersama isinya. Bu Minah muncul di sampingku, membawa kendi berisi darah ayam dan kain putih. Lakukan sekarang, lempar darah ini ke kitab, lalu bakar dengan api dari batang pohon asem hitam. Tanganku gemetar, tapi aku tahu, tak ada jalan kembali. Aku siram darah itu ke kitab, lalu nyalakan korek dari batang pohon asem tua yang Bu Minah siapkan. FWOOSH. Api menyala hebat, tapi di saat bersamaan, suara jeritan menggelegar terdengar dari langit. Warga desa roboh satu persatu, kejang-kejang, dan tubuh Pak Surya membusuk seketika. Kulitnya meleleh, matanya meledak, dan darahnya menghitam seperti aspal. Tapi sebelum tubuhnya hancur sepenuhnya, ia menatapku dan berbisik. Kamu pikir ini akhir? Kamu sudah memulai, dan kamu akan lapar selamanya. Jaka berhasil menghancurkan kitab pesugihan dan memutus kutukan warung sate. Tapi ada yang tertinggal, rasa lapar yang tak pernah hilang. Apakah pesugihan benar-benar berakhir? Atau justru, berpindah ke tubuh Jaka? Sudah 2 minggu sejak aku meninggalkan desa itu. Aku kembali ke kota, mencoba hidup normal. Tapi setiap malam, rasa itu datang, lapar. Bukan lapar biasa, tapi rasa haus yang membakar untuk daging manusia. Lidahku menolak nasi, menolak ayam, bahkan sate yang dulu kusukai. Semua terasa hambar, aku mulai kehilangan berat badan, mataku cekung, dan aku tak bisa tidur. Tapi rasa lapar itu tumbuh, seperti sesuatu yang menuntut dari dalam diriku. Suatu malam, aku mimpi buruk. Dalam mimpi itu, Pak Surya berdiri di tengah bara api. Tubuhnya hangus, tapi matanya masih menyala merah. Kutukan itu tak hilang, Jaka. Kau sudah mencicipi darah kami, dan kini kau milik kami. Aku terbangun dengan tubuh penuh keringat. Dan di tanganku, ada bekas darah. Aku menjerit, tapi saat kulihat ke dapur, kulkasku terbuka. Dan, daging merah mentah yang tak kuketahui asalnya, tersaji rapi di atas meja. Ada bekas gigitan, dan itu, dari gigiku. Apakah aku yang memakannya, tanpa sadar? Aku mulai mencari Bu Minah, berharap ia bisa membantuku. Tapi setelah kembali ke desa, gubuk tempat kami bersembunyi telah lenyap. Bahkan desa itu, seperti tak pernah ada. Orang-orang di sekitar lokasi berkata bahwa desa itu sudah lama hilang sejak kebakaran puluhan tahun lalu.
Aku mulai mempertanyakan segalanya. Apakah semua ini nyata? Atau aku telah diserap ke dalam dunia perjanjian yang tak bisa dibatalkan? Beberapa hari kemudian, aku melihat berita di TV. Seorang mahasiswa hilang misterius. Jejak darah ditemukan di kamar kosnya. Diduga dibunuh secara kanibal. Aku menelan ludah. Itu kos, di seberang tempatku tinggal. Malam itu aku temukan pakaianku berlumur darah. Tanganku gemetar, dan di atas mejaku, sebilah tusuk sate berwarna hitam. Kutukan pesugihan tak benar-benar musnah. Kini, Jaka menjadi wadah baru. Perlahan, rasa lapar itu mengubahnya. Apakah ia bisa melawan, atau justru menjadi penerus Pasurya? Aku menyerah. Rasa lapar itu terlalu kuat. Setelah berminggu-minggu mencoba melawan, aku kehilangan segalanya, kuliahku terbengkalai, teman-temanku menjauh, dan aku sendiri tak tahu siapa yang mungkin sudah jadi korban tanganku saat aku kehilangan kesadaran. Dan malam itu, aku membuka warung sate kecil, di gang sempit belakang terminal. Tidak mencolok, hanya sebuah tenda dengan papan kayu bertuliskan, "Sate Jaka, spesial rasa asli." Awalnya hanya 1-2 pelanggan. Mereka bilang dagingku empuk, bumbunya menyatu, dan aromanya bikin ketagihan. Aku tersenyum, getir. Aku tak mau tahu dari mana daging itu berasal. Aku hanya ingat malam-malam gelap saat aku berjalan di lorong kota, dan terbangun dengan tangan berlumuran darah. Dan keesokan paginya, ada daging siap potong di kulkas. Lalu datanglah seorang pria parubaya, bajunya rapi, wajahnya datar. Ia duduk di bangku paling pojok, makan dalam diam. Setelah habis seporsi, ia menatapku dan berkata pelan, "Kamu baru ya? Aku dulu langganan warung Pak Surya." Jantungku hampir berhenti. Siapa dia? Bagaimana dia tahu? Rasanya beda. Tapi kamu akan belajar. Kita semua pernah seperti kamu. Lalu ia meletakkan kepingan logam hitam berbentuk tusuk sate, bertuliskan aksara Jawa kuno. Saat tanganku menyentuhnya, sebuah kilatan memori menyerbu, tubuh-tubuh tergantung, altar darah, dan sebuah ritual di hutan, di mana daging bukan hanya makanan, tapi persembahan. Malam Jumat Kliwon berikutnya, datang ke tempat ini, kata pria itu sambil memberikan secarik kertas dengan koordinat lokasi. Kalau kamu ingin bertahan, dan tetap kenyang. Jaka tak lagi melawan. Ia membuka warung sendiri, dan menarik perhatian jaringan pesugihan sate yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Kini, ia diundang untuk menjadi bagian dari lingkaran dalam. Koordinat yang diberikan pria itu membawaku ke sebuah hutan tua di pinggiran kota. Aneh, tempat itu seperti tak tercantum di peta manapun. Saat aku tiba, malam sudah larut. Langit gelap tak berbintang. Tapi di dalam hutan, cahaya api unggun menyala terang, dikelilingi puluhan orang berjubah hitam. Mereka menatapku. Beberapa memakai topeng berbentuk kepala kambing, lainnya membawa pisau dan tusuk sate panjang berlapis emas. Di tengah mereka, berdiri pria yang dulu kukira hanya pelanggan biasa. "Selamat datang, Jaka. Kau dipilih, bukan karena kebetulan, tapi karena kau adalah darah baru. Aku ingin kabur, tapi kakiku tak bisa bergerak." Di tengah lingkaran, tubuh seseorang ditarik. Mulutnya disumpal, matanya memohon belas kasihan. Itu teman kosku, orang yang terakhir kulihat sebelum hilang beberapa minggu lalu. Pria itu memberikan pisau kepadaku. "Kalau kau ingin kenyang selamanya, lakukan ini. Tuntaskan, maka warungmu akan menjadi legenda." Aku gemetar, tapi suara dalam kepalaku berbisik, "Kau sudah mulai ini, Jaka. Kau sudah makan, sudah merasa nikmatnya. Jangan pura-pura suci." Aku menolak. Aku lempar pisau itu ke tanah.
Tapi saat itu, tubuhku terbakar panas. Tiba-tiba, tusuk sate logam hitam yang pernah diberikan padaku, mulai mengeluarkan asap. Seolah menyatu dengan kulitku. Aku berteriak, tubuhku menggeliat, tulang-tulangku seperti dipilin, dan darahku mendidih. Pria berjubah hitam itu mendekat. Kalau kau tak mau menjadi penerus, maka kau akan menjadi tumbal. Tapi sebelum pisau menusuk tubuhku, petir menyambar altar, membakar sebagian ritual. Suara-suara dari dalam hutan menggema, seperti jeritan korban-korban masa lalu. Dari balik kegelapan, muncul Bu Minah. Ya, Bu Minah, yang kupikir telah hilang. Tapi kini, wajahnya penuh luka, matanya merah darah. Sudah cukup. Jaka bukan milik kalian. Dia akan mengakhiri semuanya. Dengan mantra kuno dan kendi berisi darah hitam, Bu Minah menyiramkan cairan itu ke altar utama. Api menyembur tinggi. Satu persatu anggota sekte terbakar, jeritannya menggema hingga langit. Aku pingsan. Aku terbangun keesokan harinya di kamar kos. Warungku telah lenyap. Koordinat tempat ritual itu hilang dari peta. Tak ada jejak, tapi saat aku membuka lemari es, ada satu tusuk sate, berdarah, masih hangat. Pesugihan mungkin telah dibakar, tapi kutukannya tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah, dan selama masih ada yang mencintai sate tanpa tahu asalnya, ritual itu akan terus hidup. Sate Jaka, rasa yang bikin ketagihan. Tapi jangan tanya, dagingnya dari mana.